Kembali lagi di Cookies Podcast Counseling bersama Kak Riswa dan juga Kak Budi. Selama beberapa menit kemudian kita akan menemani kalian dengan membahas beragam fakta dan juga info terkini. Oke, Cookies kali ini kita akan mengangkat tema tentang apa Kak? Bullying. Nah, kenapa sih kita mengangkat tema ini? Apakah lagi viral? Apa karena baru hangat-hangat nih diperbincangkan kembali? Sebetulnya fenomena bullying ini kan sudah ada sejak dulu. Tapi sekarang kembali lagi hangat dan viral diperbincangkan. Tapi saya agak heran ya, kenapa ya orang-orang tuh tanpa mereka sadari mereka tuh melakukan bullying. Padahal mereka sendiri sudah tahu kan bullying itu adalah hal yang sangat membahayakan dan juga merugikan. Tapi tanpa mereka sadari itu dilakukan secara terus-menerus ya. Bahkan berulang-ulang. Dengan korban yang berbeda-beda. Betul. Nah, kira-kira apa sih yang melatar belakangi timbulnya bullying ini kok nggak bisa berhenti gitu loh? Apa kita perlu pertanyakan Kak ya sama? Ya, pertanyaannya ini sangat besar sekali Kak. Iya. Nah, daripada kita bingung ya Kak, faktor-faktor apa sih yang melatar belakanginya, daripada kita juga rancu untuk membahasnya, mending kita tanya langsung sama narasumber kita untuk membahas hal ini. Langsung saja kita panggil pemateri kita yaitu Kak Bima dan Kak Arya. Tarik. Selamat datang Kak Bima. Bagaimana kabarnya hari ini Kak Bim? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Kak Arya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan Islam. Alhamdulillah. Oh ya Kak, kita mau tanya-tanya nih. Ya, tentang fenomena bullying ini ya Kak. Sebenarnya fenomena bullying ini kan tidak baru. Bahkan pemerintah itu kan sudah Membuat undang-undang ya terkait tentang bullying itu sendiri. Cuman bagaimana bullying ini kok bisa terjadi, bahkan bisa Sering terulang-ulang gitu. Sebenarnya untuk kita yang sudah merasakan apa ya dulu di pendidikan ya, baik itu TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, bahkan kita berada dalam lingkup sosial, pekerjaan dan sosial. Sebenarnya itu sudah sebagai makanan publik. Hal seperti itu sudah di mata mereka lumrah, padahal memiliki dampak-dampak yang sangat buruk besar untuk korbannya, bahkan dilakukan berulang-ulang kan? Iya. Bahkan beberapa waktu yang ditambah viral juga. Dan sebenarnya kalau kita mengatakan itu sebagai apa ya, pemerintah sudah memberikan undang-undang, sebenarnya itu kurang kuat sebenarnya, karena hal seperti itu tuh seperti tabung karet, Iya. terlihat sedikit tapi yang berbau juga. Iya. Seperti itu. Seperti alam bawah sadar itu Kak ya. Bahwasanya kan kalau anak-anak zaman sekarang pun ya sengaja atau tidak sengaja dia akan melakukan intimidasi, melakukan namanya pengucilan, Pelecehan secara verbal juga Kak ya. pelecehan secara verbal baik itu fisik, hal itu yang kita sebut sebenarnya bullying, kan dilakukan berulang kali, tapi tanpa sadar mereka tidak mengatakan hey tidak bullying, tapi mengatakan temannya hey kecil, nah itu bullying sebenarnya. Padahal niatnya mereka cuma bercanda, tapi itu adalah salah satu bentuk daripada bullying Kak ya. Seperti itu. Betul. Kalau semua bercanda itu bisa diterima oleh kedua pihak, itu masih tidak apa-apa. Mama mohon maaf kalau kita bisa ngeliat di video-videonya Om Deddy gitu ya, bisa mengatakan banyak botak dan dia bisa menerima, itu tidak bisa disebut bullying. Tapi kalau sudah bullying yang negatif itu gambarannya kalau bilang kecil dan dia tidak terima, dia merasa ini kecil gimana nih, dan dia tidak percaya diri, bahkan membawa dia sampai besar tidak percaya diri lah gambarannya ya. Kayak itu yang korban bullying. Korban bullying. Tambahnya kan ya, karena memang kenapa bullying itu berulang-ulang, karena korban bullying itu terus berulang, karena yang korban pelaku bullying itu sebenarnya adalah korban bullying sebelumnya, karena memang pada emosional itu kan menahan emosinya pada saat dibully. Nah, dia melampiaskannya dengan mencari korban lain yang lebih lemah dari dia, sehingga itu kan dia juga sebenarnya tujuan dia untuk membuli yang lain lebih lemah lagi, untuk meluapkan dan untuk Melampiaskan. melepaskan, menyetarakan, seperti apakah supaya kebal juga terhadap bullying sebelumnya dia terima. Jadi kayak pelampiasan dia semasa dia dibully dulu gitu ya Kak ya, tapi dilampiasannya kepada orang lain. Kebanyakan ini memang pelaku bullying seperti itu. Nah, apakah orang yang melakukan bullying itu mereka akan melakukan hal yang sama seperti yang mereka alami dulu, atau malah bisa jadi lebih parah gitu? Bisa nggak sih kayak gitu?
Kalau saya, kalau saya sendiri sebenarnya sudah menggambarkan bullying itu kan bermacam-macam. Jadi tergantung pada individu masing-masing. Mau itu mungkin lebih parah atau bahkan biasanya mayoritas lebih parah sih. Setuju nih, ada perilaku yang nggak sengaja yang menurut orang tua atau yang sering dilakukan oleh orang tua sama guru-guru itu yang apa ya, membuat berpotensi untuk menjadikan anak-anak untuk menjadi bullying, pelaku bullying atau korban bullying itu seperti ini nih. Tanpa sadar mungkin yang bilang, kamu ini kok nggak lebih pintar ya daripada adikmu. Membandingkan kan. Ya, aku membandingkan satu Itu masuk bullying Pak ya kalau perilaku membandingkan dengan orang lain misalnya. Oke, ini biasanya nanti membuat anak itu berpikir bahwa cara untuk membuat saya terlihat, membuat saya orang tua saya melihat atau orang lain melihat menghargai saya, yaitu dengan merendahkan orang lain, dengan membandingkan orang lain. Mungkin seperti itu. Dan sekarang saya tambahin Pak ya. Untuk yang sekarang itu sebenarnya ada tambahannya karena juga kita sudah kemajuan zaman. Ya dulu mungkin masih bentuknya kan tadi apa? Fisik, verbal, psikologi. Sekarang sudah bertambah, alhamdulillah sudah ditambah biar lebih spesifik dengan adanya cyber dan seksual. Tidak terpisah seksual di sana. Oh iya, sekarang kan juga zamannya lagi modern kayak Iya. jadi kritikan dari komen itu pedes kayak lebih pedes dari omongan seperti itu. Nah itu itu juga termasuk perilaku cyberbullying tadi kayak. Ya itu yang lebih parah. Untuk sekarang kan sudah pada zaman era modern ya Pak ya. Zamannya media sosial dan itu kan berpotensi sekali untuk memunculkan bullying lewat cyber itu menurut Kak Arya itu gimana? Itu sangat berpotensi banget lewat media sosial itu karena tujuan untuk media sosial kan kebanyakan adalah untuk mencari popularitas, mencari untuk menjadi bintang, ketenangan, pansos, apapun, sehingga orang akan berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian. Nah, salah satu caranya dengan merendahkan orang lain, dengan cara untuk menjelekkan orang lain. Nah, itu kan salah satu bentuk dari bullying. Menarik ya tadi pernyataannya dari Kak Arya. Tapi saya masih penasaran ya tentang si pelaku lah. Karakteristik utama daripada pelaku bullying itu seperti apa sih Kak? Aku mau tanya sama Kak Bima. Iya, pelaku untuk bullying itu mungkin kita tarik kembali pada zaman kita dulu, mungkin saat kita SD, SMP, SMA, ya itu biasanya pelaku bullying itu kebanyakan memiliki badan yang lebih besar ataupun lebih kuat gitu, dan memiliki biasanya otoritas. Biasanya kalau dia saya anak tentara, anak apa gitu. Kekuasaan biasanya. Jadi dia merasa bahwasanya aku tuh lebih superior daripada yang lain, dan itu membuat dia kalau memang sengaja untuk membullying, membuat dia merasa aku lebih kuat daripada anak yang ataupun korban bullying tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya sebenarnya itu juga karakteristiknya itu bukan hanya pada pelaku, tapi kita lihat dari korbannya. Kalau korbannya memiliki beberapa keterbatasan yang membuat orang lain biasanya akan kesempatan. Jadi selain adanya modal tadi ya, modal kekuasaan atau superioritas tadi, itu ada nggak sih Kak kaitannya dengan masa lalu? Contohnya mungkin dari lingkungannya, karena mungkin lingkungannya itu dari lingkungan orang yang mohon maaf nih kurang baik gitu. Apakah itu juga menjadi salah satu faktor nih atau karakteristik yang membentuk anak itu menjadi anak yang suka membuli? Kalau kita sebut sebagai, ini kembali pada pembelajaran ya. Iya. Kalau behavioristik lingkungan pasti akan mendukung. Bahwasanya kalau lingkungan sudah tidak baik, mayoritas ya, bukan seluruhnya, mayoritas kembali lagi anaknya kalau suka membullying itu juga karena lingkungan. Salah satunya seperti itu. Itu saya tarik dari masa lalu ya. Iya. Tapi untuk sama masa sekarang, mau kamu kurus, mau kamu tidak memiliki kekuasaan, mau kamu itu orang yang biasa-biasa saja, karena sudah ada cyberbullying khususnya bisa melakukan bullying pada orang lain. Jadi orang itu merasa terintimidasi atau terpojokkan karena komentar-komentar pedas daripada netizen. Kita kembali lagi bahwasanya
sudah terlalu banyak, sudah sangat banyak. Hanya dengan ada kata-kata saya berkonseling, komentar dikit aja, ada yang bunuh diri, ada yang sampai korban-korbannya ya, ada yang bunuh diri, sampai ada yang insecure atau suka hanya mendekat di kamar seperti itu kan. Tambah ya kan Bima ya, memang seperti yang kita bahas di awal tadi, pelaku bullying itu kebanyakan adalah korban bullying sebelumnya. Nah, mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang menutupi ketidakpedeannya mereka. Tidak percaya diri gitu Pak ya? Ya betul, itu sangat betul. Nah, mereka bila ada seseorang yang merasa tidak pede, merasa tidak pandai, atau merasa tidak bisa melakukan apa-apa, nah untuk menutupinya, kan di sini seseorang itu butuh penghargaan dari orang lain, butuh dihargai dari orang lain. Nah, kalau mereka merasa tidak punya yang 3 hal tersebut, maka salah satunya untuk menutupinya yaitu untuk merendahkan orang lain, sehingga ketika pada saat dia sudah ada yang lebih rendah dari dia akan merasa tinggi, gitu loh. Jadi itu adalah apa ya, tutup lubang dari lubang itu kan ya. Jadi untuk menutupi ketidakpercaya dirinya, keinsecureannya terhadap orang lain, jadi dia tuh ingin mengecilkan orang lain supaya dia bisa lebih tinggi dari orang lain. Betul ya kan. Masya Allah. Kalau misal gini Pak, kalau misal ada seseorang yang bullying ya, terus ada seseorang yang bullying, terus dari korban si bullying ini secara mental itu kuat, dia nggak terima, itu memunculkan crash nggak? Atau gimana? Ya akhirnya kalau Iya, kalau semua menggunakan mental yang orang yang bullying itu kuat, biasanya akan terjadi salah satunya pertengkaran. Tapi munculnya pertengkaran. Tapi biasanya ini mayoritas ya, kebanyakan kalau sudah terjadi pertengkaran tersebut, biasanya pelaku bullying, korban bullying ini sudah tidak akan dibullying lagi biasanya. Sudah, orang ini terlalu kuat mentalnya, ataupun kalau saya bullying dia tuh mental lah gambarannya nggak bisa membalas lah gitu. Jadinya dia sampai cari korban. Berarti orang yang pelaku bullying itu bisa mencari-cari terus gitu kan? Mencari-cari korban terus gitu atau gimana, Pak Arya? Ya betul, akan mencari terus karena ya itu karena dia menutupi kelemahannya dia, ketidakpedean dia, karena ketidakpandaian menurut dia, atau tidak kurang populer, atau tidak Se-famous ganteng, tidak ganteng atau tidak famous, ya mereka akan mencari terus. Dan ketika pada saat dia sudah berhasil membuli dengan merendahkan orang lain, dia akan meninggikan, dia akan mendapatkan sebuah effort. Oh, ternyata untuk bisa dihargai saya harus seperti ini. Oh, itu ya menjadi penyebab kenapa bully itu tidak pernah habis, meskipun udah di undang-undang, ya sudah ingin dikikis satu persatu, tapi ya itu dia tuh kayak tumbuh semakin pintar. terus. Anak zaman sekarang semakin pintar. Bahwasanya mungkin bullying zaman dulu lebih arahnya ke fisik ya. Iya. Lebih ke fisik, ke verbal secara Langsung gitu ya. Karena lebih arahnya ke intimidasi, saya berbullying, jadinya tanpa diketahui oleh banyak orang biasanya sudah bisa membuli. Apalagi dengan kemajuan teknologi ini sangat memudahkan banget. Kita misalkan ini kita bisa tahu mana yang lebih cantik, saya tidak langsung memotivasi, akan merasa sangat kurang terus toh. Karena sudah mereka secara langsung akan membandingkan diri mereka sama yang lebih terus, tidak pernah melihat yang ke bawah gitu. Jadi kan secara langsung akan membuat perasaan mereka merasa kurang, sehingga untuk mencari effort tersebut dia akan kembali mencari lagi korbannya lagi untuk menaikkan harga dirinya dia. Secara garis besar kurang bersyukur gitu ya. Iya. Dan itu aneh ya, dampaknya juga kayaknya sangat berat ya, apalagi untuk yang cyberbullying ini orang bisa menjadi apa ya, benar-benar down gitu nggak sih Kak? Walaupun cuma komentar gitu loh, tapi bisa bikin down orang banget gitu. Itu tanggapannya ini nggak gimana Pak Arya yang menjawab? Arya mungkin. Oke, banyak kok kasusnya kita seperti yang viral ini. Secara langsung pasti akan membuat anak-anak itu korban pasti akan tambah lebih gak pede. Khususnya remaja Kak ya, Khususnya remaja. yang dimana mental itu masih labil. Memang kasus bullying ini memang paling banyak terjadi itu di usia sekolah, itu sekolah dari SD sampai kuliah. Dan ada kemungkinan juga banyak kasusnya mungkin kita bisa lihat di YouTube atau kita baca berita. Ada yang sampai menyebabkan orang itu akan bunuh diri, mungkin versinya. Betul.
makanya hal ini seharusnya bisa menjadi warning buat kita sebagai tenaga pendidik atau kita sebagai orang untuk menekan bullying hal ini gitu. Jadi memang harus diantisipasi dari keluarga dulu ya. Betul. Dari pendidikan keluarga. Saya tambahkan bahwasanya memang untuk bullying ini sebenarnya bukannya kita nggak mau mendidik anaknya, maksudnya anak peserta didik bukan ya. Bukan menutup mata Bukan gitu menutup ya. mata, cuma memang selain kita juga kita tetap memberikan informasi, kita tetap memberikan suatu arahan pada orang tua. Karena biasanya lingkungan juga yang membentuk anak menjadi orang yang suka bullying. Ataupun jadi anak yang lemah gitu ya. Ya, yang kurang pede lah lebih tepat. Menurut Kak Bima, Saya. solusinya gimana untuk menyikap, untuk minimal meminimalisir lah perilaku bullying ini di sekitar? Iya, kembali lagi seperti apa yang dikatakan oleh Kak Arya tadi, bahwasanya memang dengan adanya tenaga pendidik dan orang tua yang melakukan bullying, kita harus bisa menyadarkan dulu orang-orang yang seperti tenaga pendidik, orang tua, agar bisa meminimalisir lah, mengurangi lah untuk tidak membuat anak kurang pede, membuat anak merasa tidak adil dan lain-lain. Karena pastinya kan lingkungan yang pertama pastinya itu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin bisa ditambahkan Kak Arya di sini. Nah, sebenarnya kita bisa akan lihat ciri-ciri orang yang suka dibully atau anak-anak yang biasa dibully sama lingkungannya. Ini kita bisa lihat pertama, ciri-ciri pertama adalah dia selalu menghindar bila ditanyakan situasi ketika pada saat di sekolahnya. Oke. Yang kedua, dia akan jauh lebih menyendiri, jauh lebih pemalu atau lebih takut dari sebelumnya. Oke, ketiga, dia telah dikucilkan dari teman-temannya sehingga ketika pada saat ditanya orang tuanya siapa teman atau siapa tadi bermain dengan siapa, dia tidak akan bisa menjawab karena mereka merasa terkecilkan dari teman-temannya dan dia masih tidak memiliki teman karena yaitu dia masih tidak bisa bersaing atau tidak bisa menyamakan dengan teman-teman mereka. Dan yang terakhir adalah hilangnya atau suka rusaknya barang-barang milik mereka. Karena kan ada yang seperti yang tadi yang disebutin sama Kak Bima yang soal bullying secara fisik, kan lebih kalau nggak fisik dorong, mukul ataupun merusak barang-barang milik korban dari bullying tersebut. Jadi solusinya kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik itu kita jauh lebih peka. Pertama juga, terus kedua juga kita jangan suka membanding-bandingkan tiap satu anak dengan anak yang lainnya karena tiap anak memiliki Potensi keunikan, keunikan sendiri. keunikan yang berbeda. Dan yang terakhir tentu kita harus bisa mengajarkan kepada anak-anak kita untuk saling menghargai terhadap satu sama lainnya dan sehingga kita tidak ada perasaan nanti dari anak tersebut untuk meremehkan, merendahkan atau seperti apa. Jadi memang bekal dari rumah itu sangat-sangat penting sekali. Betul sekali. Apalagi dari membentuk konsep diri anak dan juga kepribadian anak itu memang harus terbentuk dari rumah terlebih dahulu. Awali dan rumah. Iya. Pastinya. Jadi itu pentingnya komunikasi antara orang tua dan juga guru untuk membimbing si anak tadi ya. Betul, betul. Wah, banyak banget ya Kak ilmu yang kita dapatkan pada Betul hari sekali, ini. ilmu apa materi yang kita dapatkan pada hari ini. Iya, ilmunya sangat bermanfaat sekali loh Kak buat kita sama buat yang nonton nih di rumah. Oh ya, terima kasih juga ya buat teman kita Kak Bima sama Kak Arya yang sudah mau berbagi ilmunya hari ini. Semoga sehat selalu ya Kak ya, sama pandemi juga. Terima kasih sudah dipanggil ataupun Iya. diundang di sini ya. Ya. Terima kasih ya. Next time mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya dengan tema-tema berikutnya. Siap. Oke. Salam keluarga di rumah. Iya. Alhamdulillah ya, banyak banget ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini. Kira-kira kesimpulan kita pada kesempatan kali ini ada apa? Tentunya kita tidak boleh membandingkan anak yang satu dengan yang lain. Karena mungkin setiap individu atau setiap anak itu kan mempunyai potensi, mempunyai motivasi dalam diri masing-masing itu kan berbeda-beda. Ada yang sampai sini ada yang masih. Minat bakatnya juga kan berbeda-beda. Betul sekali. Terus yang kedua, kita harus menanamkan sejak dini nih nilai moral itu menghormati, menghargai, dan juga selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Jadi kita tidak akan pernah melihat sisi gelapnya orang lain, tapi kita selalu melihat sisi kebaikannya orang lain. Benar kan Kak? Betul. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, dan juga bunyikan lonceng notifikasinya. Ding 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 ding. Bye bye.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.